TikTok Reels, YouTube Shorts. Ketiga fitur video pendek ini bisa menurunkan fokus otak cuma 8 detik, bahkan lebih pendek dari fokusnya ikan mas. Ketika kita niatnya scroll 5 menit, tahu-tahu udah scroll 1 jam. Tapi pas buka buku atau kerja, 3 menit aja udah pengen buka HP lagi. Inilah fenomena yang kita alami sekarang. Di sisi lain, kita tidak bisa lepas dari ketiga fitur tersebut. Karena semua kehidupan kita sudah tergantung padanya. Mau makan kita lihat TikTok, mau ke kamar mandi kita sambil lihat Reels, pulang kerja kita scroll short sampai larut malam. Tanpa sadar itu justru berbahaya untuk otak kita. Jadi, pada video kali ini, aku bakal bahas secara mendalam kenapa TikTok, Reels, dan YouTube Short bisa menurunkan fokus bahkan lebih pendek dari ikan mas. Tonton sampai habis, karena ini bakal nyelamatin otak kamu. Sebuah penelitian dari Microsoft menunjukkan bahwa rentan perhatian manusia itu menurun dari 12 detik menjadi 8 detik. Kok bisa TikTok, Reels, dan Shorts mempengaruhi konsentrasi atau perhatian? TikTok, Reels, Shorts, ketiga fitur ini punya satu kesamaan, yaitu kontennya cepat, padat, dan langsung ngena. Dan itu bikin otak kita terbiasa dengan dopamin instan. Jadi saat kita coba kerjain tugas, baca buku, atau tonton video agak panjang, kita akan bosan dan mencari hiburannya mana. Terus, apa sih dampak pada kehidupan sehari-hari? Pertama, penurunan kualitas konsentrasi. Algoritma sosial media dibuat untuk selalu memberikan konten baru dengan cepat. Perpindahan dari satu video ke video lainnya, yang dilakukan secara cepat dan berulang-ulang, akan membuat otak terus-menerus mencari stimulus baru. Dampak negatifnya akan mengakibatkan penurunan kemampuan otak untuk mempertahankan konsentrasinya. Kedua, melakukan tugas secara terburu-buru. Kebiasaan menghabiskan waktu dengan melihat video pendek dari media sosial akan membuat otak terbiasa mengonsumsi informasi atau hiburan melalui video yang singkat dan padat. Selain itu, dorongan otak setiap kali melihat konten baru yang menarik sehingga menciptakan kebiasaan untuk mencari kepuasan dengan cepat dan instan. Hal seperti ini akan membuat seseorang menjadi tidak sabaran dan terburu-buru dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas lain yang membutuhkan sustained attention atau kemampuan mempertahankan konsentrasi. Ketiga, mudah terdistraksi. Menonton video pendek secara berlebihan dapat membuat seseorang lebih mudah teralihkan perhatian. Sosmed akan mengajarkan otak untuk terbiasa dengan perubahan stimulus yang cepat dan singkat. Perubahan yang cepat dan intens dapat membuat otak terbiasa mencari cara yang instan untuk mempercepat proses dalam melakukan suatu aktivitas. Keempat, mempengaruhi kesehatan mental. Konsumsi media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan kemampuan dalam mengelola emosi. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan untuk fokus pada hal-hal yang memerlukan pemikiran yang tenang dan mendalam. Cara membatasinya. Kabar baiknya, otak kita bisa dilatih lagi untuk fokus. Beberapa tips sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, teknik Pomodoro, yaitu 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Caranya, bagilah satu tugas ke dalam beberapa bagian yang harus dikerjakan, masing-masing selama 25 menit. Selanjutnya, ambil istirahat selama 5 menit. Di masa ini, kamu bisa melakukan distraksi apapun, seperti mengecek media sosial. Tapi ingat, hanya 5 menit. Kedua, mindful scrolling. Kasih waktu scroll selama 30 menit per hari. Ketiga, latihan fokus. Ada banyak cara yang bisa kamu cari untuk melatih fokus kamu. Tapi yang paling powerful yang bisa kamu lakukan adalah dengan membaca buku minimal 1 halaman 1 hari. Tips terakhir adalah dengan menjauhkan HP saat melakukan tips yang barusan aku bilang. Karena aku yakin kalau HP kamu berada dalam jangkauan kamu, tips yang aku kasih tadi tidak akan berhasil. Sekedar informasi untuk kalian semua, aku juga ngalamin hal ini. Dulu susah sekali nulis skrip 10 menit. Nulis 5 kata, lihat HP, ada suara notif, langsung lihat HP. Tapi sejak coba cara-cara tadi, pelan-pelan aku bisa balik fokus. Ini bukan salah kamu kok, ini cuma efek dari lingkungan digital kita yang makin cepat. Sekarang kamu udah tahu kenapa kita makin susah fokus dan gimana cara ngatasinya. Kalau kamu punya pengalaman yang sama, silahkan komen. Nanti bakal kita bahas sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Fokus itu bukan soal kuat atau enggak, tapi soal kebiasaan. Dan setiap kebiasaan bisa dibentuk ulang pelan-pelan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu aku dengan like, subscribe Kronika, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa
di video berikutnya. Jaga fokusmu, bro.